Ketiga bakal calon presiden Rabu kemarin diuji paparannya tentang visi ekonomi Indonesia. Anies bicara kesempatan kerja bagi anak muda, lalu Ganjar bicara maritim dan Prabowo bicara pajak dan ketahanan pangan. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia digelar visi misi tiga bakal calon presiden di Jakarta Rabu kemarin. Ketiga bakal calon presiden adu gagasan tentang ekonomi Indonesia pasca 2 periode Joko Widodo. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai perlunya kesempatan kerja bagi anak muda yang bakal menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah hal termasuk fasilitas kesempatan kerja seperti kartu prakerja perlu dikaji ulang. Perubahan yang jadi slogannya tak cuma mengubah, tapi yang penting adalah mengkaji lagi program tersebut. Prinsipnya adalah semua hal yang baik, yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan oleh masyarakat luas sebagai program yang membantu, itu tentu akan berkelanjutan. Karena itulah memang tugas dari negara. Negara memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua. Jadi kami selalu sampaikan bahwa yang disebut sebagai perubahan itu ada 4 unsur. 1, apa saja hal yang harus ditingkatkan. Nah, kalau yang baik ya kita tingkatkan. Sementara bakal capres Ganjar Pranowo menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, ekonomi maritim belum optimal. Ganjar mencontohkan, di wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya tak cuma didukung dengan infrastruktur, tapi juga penyediaan sumber daya manusia. Jika dibiarkan, maka warga lokal berisiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya. Kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Dan Prabowo Subianto, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, menyatakan komitmennya membenahi penerimaan pajak negara. Tak cuma pajak, Prabowo juga menilai Indonesia sebetulnya bisa jadi lumbung pangan dunia. Dengan manajemen yang baik di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita, dan dengan itu kita bisa investasi. Kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan. Saya yakin kita bisa jadi lumbung. Adu gagasan kini yang perlu dipublik karena ketiga bakal capres belum tersosialisasi dengan baik perbedaannya dalam membawa Indonesia pasca pemerintahan Joko Widodo 2024. Sementara masih banyak yang perlu dibenahi oleh bakal capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024-2029. Tim Liputan, Kompas TV.